Bab 679. Papa, aku sudah datang. Ryan hampir kencing celana saat mendengar Kelvin bilang orang yang transfer uang 1 miliar kepada keluarga Lee adalah Jerry Yang. Kelvin, kamu dengarkan aku, sekarang segera berlutut minta ampun padanya, jika tidak kamu pasti akan mati. Ryan berbicara sambil menggertakkan giginya. Keluarga Lee terpaksa menyerahkan setengah aset keluarga mereka karena Jerry. Dia baru saja rapat dan memberikan peringatan pada keluarganya untuk tidak membuat masalah pada Jerry sebelum menemukan pendukung yang kuat. Tapi sebelum rapat itu berakhir, anak kandungnya sendiri yang membuat masalah dengan Jerry. "Pak, kamu bilang apa? Dia hanya orang miskin yang membawa mobil Python saja, bagaimana mungkin aku akan berlutut padanya?" Kelvin tidak berani percaya seorang yang mengendari mobil Python bisa membuat tuan muda keluarga Lee sepertinya berlutut dan memohon ampun padanya. "Sialan, aku suruh kamu berlutut maka berlutut saja." Ryan membetaknya, "Aku akan menemui kamu sekarang juga, jika kamu masih tidak mendapatkan ampun darinya sebelum aku sampai sana, maka aku yang akan mematahkan kaki kamu sendiri." Ryan langsung memutuskan panggilan telepon setelah selesai bicara. Kelvin tercengang saat mendengar lontaran kata Ryan, lalu dia melihat ke arah Jerry lagi. Di matanya Jerry hanya orang yang mengenakan pakaian murahan dan menggunakan mobil Python biasa saja. Kalaupun dia memiliki pendukung yang kuat, dia belum tentu bisa melawannya. "Suamiku, Papa bilang apa?" tanya Ibu Juno. Kelvin tertawa renyah, berkata, "Papa suruh kita untuk berlutut dan memohon ampun padanya." "Apa, berlutut memohon ampun? Apakah Papa sudah gila? Dia suruh kita berlutut pada orang luar toa ini." Ekspresi wajah Ibu Juno berubah drastis. Kelvin pun melihat Jerry sekilas, lalu dia berbicara dengan istrinya, "Aku rasa Papa sudah salah menilai orang, dia pasti kira anak ini adalah orang hebat yang dia kenal. Omong kosong, dia pasti salah lihat, jika tidak bagaimana mungkin Papa akan menyuruh kita berlutut minta ampun padanya?" tanya Ibu Juno. "Nak, aku sudah tanya pada Papa aku dan dia bilang uang itu sudah masuk ke rekening kami. Aku anggap kamu cukup tahu diri." Lalu Kelvin berbicara dengan angkuh, "Uang kamu hanya bisa ganti rugi uang mobil istri aku, tapi mertua kamu sudah memukul istri dan anakku, jadi bagaimana cara kamu memperhitungkan masalah ini? Kamu ingin membuat perhitungan seperti apa?" Jerry bertanya dengan datar. Sebelum Ryan berbicara, Ibu Juno berbicara terlebih dahulu, "Berikan kami uang 1 miliar lagi, lalu kami akan melepaskan kamu pergi sekarang juga." Jerry tiba-tiba tertawa, berkata, "Bukankah kalian tadi sudah bilang uang 1 miliar tadi juga termasuk uang ganti rugi mental? Kami mau kamu memberikan uang kepada kami, tapi kamu memberikan uang itu ke rekening keluarga Lee, jadi uang ini tidak terhitung karena kami tidak mendapatkan uang itu." Ibu Juno berbicara dengan wajah yang tamak. Menurutnya Jerry merasa takut saat mendengar nama keluarga Lee, jadi dia pun mentransferkan uang 1 miliar dengan mudah ke rekening keluarga Lee. Jika Jerry bisa mengeluarkan uang 1 miliar dengan mudah, maka dia bukanlah orang miskin, jadi tidak masalah kalau dia minta uang 1 miliar lagi. Kelvin juga berpikir seperti itu, lalu berkata, "Nak, apa kamu dengar kata-kata istri aku tadi? Ganti rugi 1 miliar lagi, maka kami akan menganggap masalah tadi sudah selesai." Orang yang ada di sekitar sana benar-benar tercengang melihat ini. Tapi sebagian besar orang di sana terkejut dengan sikap tidak tahu malu dari Kelvin dan Ibu Juno. Namun karena kedudukan keluarga Lee yang tinggi, tidak ada orang yang berani mengatakan apapun. Awalnya mereka kira Jerry pasti akan mentransferkan uang 1 miliar kepada Kelvin dan Ibu Juno lagi, tapi mereka melihat Jerry menggelengkan kepala dan berkata, "Menurut aku uang 1 miliar sudah cukup, aku tidak akan memberikan uang lebih lagi. Kalau kamu tidak mau ganti rugi, maka kita tunggu saja. Papa aku dalam perjalanan kemari, dia tidak bisa membuat keputusan dengan mudah. Jika kamu masih tidak ganti rugi saat dia datang nanti, maka aku rasa besok kamu tidak akan bisa melihat matahari lagi." Kelvin mengancamnya. Jerry hanya tersenyum, berkata, "Karena kamu ingin bermain denganku, maka aku akan menemani kamu bermain."
Kemudian Jerry pun ikut menghubungi orang, bawa orang ke taman bermain komplek rumah aku dalam waktu 10 menit. Nak, kamu berani memanggil orang. Bagus, bagus sekali. Aku ingin melihat siapa yang kamu panggil kemari. Kelvin berbicara dengan wajah mengejek, dia sepertinya tidak menyadari hal apa yang akan segera dia hadapi. Tiba-tiba ada suara raungan mesin knalpot yang kencang dalam waktu 10 menit, lalu ada 10 mobil Audi hitam yang datang ke sana. Nak, aku beritahu kamu, tamatlah riwayat kamu. Kamu sudah membuat masalah besar. Ibu Juno berbicara dengan sinis. Kelvin juga ikut tertawa, berkata, aku akan beritahu lihat konsekuensi seperti apa yang akan kamu hadapi setelah membuat masalah dengan keluarga Lee. Tapi setelah dia selesai bicara, ada banyak pria bertubuh besar yang keluar dari mobil itu. Jika dilihat dari kejauhan setidaknya ada 100 orang yang berada di sana. Pemimpin orang itu adalah seorang anak muda yang baru berusia 25 atau 26 tahun, tapi otot pada tubuhnya terlihat sangatlah ganas. Bukankah papa aku juga akan datang? Kenapa hanya ada kalian? Ryan bertanya sambil menggerutkan keningnya pada pemimpin orang itu. Tapi pria itu tidak memandangnya sama sekali dan langsung membawa 100 orang itu berjalan ke hadapan Jerry, lalu berkata, Kak Jerry, aku membawa 100 orang kemari, apakah cukup? Jerry menganggukkan kepala, cukup. Beruak. Saat ini semua orang terkejut. Mereka baru menyadari 100 pria bertubuh besar itu bukanlah anggota keluarga Lee, tapi orang yang dipanggil oleh Jerry. Kelvin dan Ibu Juno benar-benar tercengang melihat ini. Ini bagaimana mungkin? Kelvin berbicara dengan wajah yang tercengang. Hancurkan 2 mobil itu dulu. Jerry tiba-tiba berbicara sambil menunjuk ke arah 2 mobil Rolls-Royce yang tidak jauh dari sana. Iya. Charles langsung melambaikan tangannya dan berkata, hancurkan mobil itu. Kemudian 100 pria bertubuh besar itu langsung menghancurkan mobil Rolls-Royce Kelvin dan Ibu Juno. Sialan, berhenti, hentikan, kalian tidak boleh hancurkan mobil aku. Ibu Juno merasa sangat cemas dan langsung berteriak saat melihat mobil kesayangannya akan dihancurkan. Tidak hanya mobil Ibu Juno saja, mobil Kelvin juga ikut dihancurkan. Orang yang ada di sekitar sana sangat terkejut. 2 mobil ini adalah mobil Rolls-Royce yang senilai jutaan RMB. Kenapa dihancurkan begitu saja? Sialan, ganti rugi mobil aku, ganti rugi. Ibu Juno langsung berlari ke arah Jerry. Beruak. Sebelum dia sampai ke sana, Charles sudah menendangnya lebih dahulu. Jerry memendang remeh Ibu Juno, berkata, bukankah aku tadi sudah mentransferkan uang 1 miliar kepada keluarga Lee? Sekarang 2 mobil ini sudah jadi milik aku. Jadi apa masalah kamu jika aku menghancurkan mobil aku sendiri? Ibu Juno benar-benar tercengang, dia baru menyadari Jerry sudah ditipu oleh mereka sebesar 1 miliar. Tapi dia tidak berencana untuk memberikan 2 mobil ini kepada Jerry. Awalnya dia hanya perlu menghabiskan 200 hingga 300 ribu RMB saja untuk membuat sebuah lambat baru mobil ini. Tapi sekarang mobil Rolls-Royce senilai puluhan juta RMB ini sudah benar-benar dihancurkan. Nak, apakah kamu ingin mati karena berani menyentuh wanita aku? Kelvin bergegas ke depan dengan wajah yang penuh amarah. Tapi ketika dia baru selesai bicara, sebuah mobil Rolls-Royce panjang sudah berhenti di samping. Kelvin pun langsung berbicara dengan wajah yang senang saat melihat mobil itu, Nak, papa aku sudah datang, sekarang tamatlah riwayat kamu. Bersambung.